Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Sebagai namanya selalu saya katakan bahwa Bidayatul Hidayah adalah langkah awal atau bagi pemula. Jadi kalau kita bisa melewati apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, kita layak berpikir untuk naik level. Tapi kalau hal-hal yang ringan, ini hal-hal ringan keseharian kita, dari kita bangun di pagi hari sampai kita tidur lagi di malam hari. Ini bisa kita katakan sebagai buku hariannya Imam Ghazali. Jadi apa yang beliau tulis di kitab ini beliau sudah amalkan. Jadi kita sampai kepada pembahasan tentang macam-macam manusia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal 'abdu fi haqqi sa'iril 'ibadi lahu 3 darajat. Ini saya ulang yang kemarin biar lengkap gambarannya. Hamba atau manusia terkait hak-haknya dengan manusia yang lain itu ada 3 tipe manusia. Al-ula yang pertama, ayyanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Ada orang itu fisiknya dia manusia, fisiknya kita lihat, tapi sifat-sifatnya seperti al-kiram al-bararah minal malaikah. Tapi hakikatnya dia seperti malaikat. Jadi kalau hakikatnya seperti malaikat, sebenarnya manusia ini derajatnya bisa lebih daripada malaikat. Jadi makhluk Allah yang paling sempurna itu adalah manusia. Derajatnya bisa melebihi malaikat. Imannya malaikat itu stagnan dia. La yazid wa la yanqus. Imannya malaikat itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi kalau manusia bisa bertambah, bisa berkurang. Umumnya kita, iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Jadi saat kita maksiat itu pasti iman kita turun. Dan saat kita melakukan ketaatan ibadah, pasti iman kita itu dalam posisi naik. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada yang imannya bertambah terus, tidak pernah berkurang, yaitu imannya para nabi dan rasul. Makanya dalam peristiwa Mi'raj, yaitu Rasulullah dari melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, diantar oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat terbaik, pimpinan para malaikat. Tapi ketika sudah Rasulullah SAW mau mendapatkan mandat sholat, Jibril tidak kuat untuk melakukan perjalanannya. Kata Jibril, Muhammad, kalau saya lanjutkan lagi perjalanan ini, sayap saya terbakar. Tapi Rasulullah mampu melakukan itu. Itulah hebatnya manusia kalau sudah imannya terus yazid. Jadi manusia ini mulia. Maka di sini disebutkan al-ula ayyanzila fi haqqihi manzilatal kiramil bararati minal malaikah. Ini standar kita, standar umum. Ada orang itu fisiknya manusia, tapi hatinya hati malaikat, amalannya amalan malaikat. Wa huwa ayyas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lisurur ala qulubihim. Tanda-tanda dasarnya orang yang seperti malaikat ini adalah orang yang selalu memenuhi kebutuhan orang lain. Rifqan bihim karena cinta kepada orang lain, wa idkhalan lisurur ala qulubihim karena untuk menyenangkan. Jadi ada ibadah itu yang sebenarnya tanpa biaya. Makanya kita itu selalu dianjurkan untuk selalu idkhalus surur. Bahkan salah satu kalau kita puasa sunnah, kita punya tamu, kita dianjurkan untuk membatalkan puasa kita karena demi menghormati tamu. Saya punya guru itu sudah menjelang maghrib. Saya punya guru di Mesir. Itu menjelang maghrib ada tamu. Menjelang maghrib artinya sebentar lagi berbuka itu. Ada tamu. Dikasih hidangan.
Kan nggak mungkin tamu itu dikasih hidangan suruh makan, ayo makan, saya puasa. Kan nggak mungkin. Kayak ayam jadinya itu nanti. Kasih makan kita nggak ikut makan. Nggak ngasih makan ayam. Akhirnya dikasih hidangan, beliau juga ikut makan. Dibatalkan pada 15 menit sebelum maghrib. Tanpa beliau ngomong saya puasa, sebentar lagi ya, enggak. Karena demi menghormati tamu. Barangkali dia sudah haus. Masa kita tunda 15 menit? Itu akhlaknya orang-orang soleh itu seperti itu. Demi menghormati orang lain, jangankan menyakiti, rifqan bihim, karena kasih sayang. Mulutnya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, sikapnya dijaga. Karena apa? Rifqan bihim. Kadang-kadang kita ini melihat orang itu karena melihat orang itu sendiri. Saya melihat si fulan, saya nggak suka si fulan, karena kita melihat si fulan itu sebagai si fulan. Kata guru saya, bayangkan kalau kita membayangkan setiap orang ini adalah umatnya Rasulullah dan Rasulullah mencintai mereka. Karena Rasulullah dalam banyak hadis itu selalu mengatakan ummati, cinta betul Rasulullah sama umatnya ini. Kalau kita memandang sesama kita ini, setiap ketemu si fulan A, si fulan B, si fulan C, kita itu pandangannya bukan karena si fulan A-nya dan si fulan B-nya, tapi pandangan kita karena si fulan ini adalah umatnya Rasulullah, si fulan ini adalah umatnya Rasulullah. Kalau saya bantu, Rasulullah kan senang sama dia, Rasulullah kan cinta sama dia. Kalau saya bantu, kalau saya senangkan, pasti Rasulullah senang. Nah, itu adalah orang-orang yang berhati malaikat. Kepada sesama manusia itu rifqan bihim. Bahkan di antara ulama Azhar itu ada yang menulis kitab namanya, judulnya Ar-Rifqu bil Hayawan, bersikap lemah lembut kepada hewan. Jadi ulama-ulama kita itu jangankan kepada sesama manusia, ke hewan pun arif, bersifat lemah lembut. Bagaimana dengan manusia yang punya perasaan, punya kehormatan, punya harga diri, ya itu tentunya harus lebih rifku lagi, harus lebih lembut lagi. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka cerita yang kesohor itu, ada seorang badui kencing di mana? Di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu tidak seperti sekarang. Bentuknya mungkin tidak terlihat masjid, masih cuma patokan-patokan saja kanan kiri. Dikencingi oleh seorang badui. Akhirnya para sahabat itu marah. Oh, ini kamu ini gimana? Pokoknya marahlah. Masjid kok dikencingi. Nah, baduinya juga bingung juga. Akhirnya ketahuan Rasulullah, sama Rasulullah, sudah sahabat, nggak usah marah. Sudah selesai belum? Lanjutkan kencingnya. Ya, Rasulullah. Selesai, sahabat disuruh cari air, disuruh perciki air. Jadi kalau kita mau membersihkan najis dan itu tanah, tinggal kasih air saja meresap sudah suci. Dengan di azikro ini, jangan orang kencing cuma diperciki air, ya hilangkan dulu najisnya. Karena dulu nama Masjid Nabawi nggak di porselen kayak di masjid kita ini. Diambil air, diguyur. Setelah diguyur sama Rasulullah diajari seorang badui ini bahwasanya ini masjid, tidak boleh di masjid itu dikencingi, bla bla bla, diajari sama Rasulullah. Kesanlah si badui ini. Akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, belilah rahmat, kasihani atau kasihilah, sayangilah saya dan Muhammad saja, yang lain nggak usah. Doanya badui itu apa? Gara-gara saking jengkelnya kepada sahabat-sahabat yang lain itu. Orang nggak tahu kok dimarah-marahin. Akhirnya giliran, oh ini ada orang yang akhlaknya luar biasa, namanya Muhammad. Dia tidak marah, dia tidak menggertak, malah istilahnya apa? Diajari agama itu dengan cara lemah lembut. Sampai akhirnya dia doa apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah sayangilah saya dan Muhammad saja, yang lain nggak usah. Wala tarham ma'ana ahadan, yang lain nggak usah dikasih sayangi. Kenapa? Saya jengkel juga dengan mereka. Kata Rasulullah, kamu kok doa kok pelit sekali badui gitu. Yang lain nggak didoakan gitu. Itu karena kasih sayangnya Rasulullah. Jadi Islam itu akhirnya tersebar, respect orang karena kasih sayang kita itu. Jadi ada saatnya kita itu mengeluarkan ketegasan kita, ada saatnya kita juga bersikap lemah lembut. Jangan sampai umat yang lain itu tidak masuk Islam gara-gara melihat kita. Islam ini kok serem banget katanya. Akhirnya nggak jadi masuk Islam karena melihat kita. Guru-guru kami selalu mengatakan, tanamkan pada diri kita bahwasanya setiap kita ini adalah duta Islam. Setiap kita ini apa? Duta Islam. Jangan sampai orang non muslim melihat Islam jelek gara-gara kitanya yang jelek.
Jadi orang non muslim itu melihat Islam itu seharusnya indah karena melihat kita indah. Jangan sampai kebalik, orang nggak mau masuk Islam gara-gara melihat kita. Meskipun ada ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu tertutupi oleh umat Islam itu sendiri. Jadi disinilah pentingnya kita belajar Islam itu secara kafah, secara menyeluruh dari A sampai Z-nya, agar kita tidak salah menginterpretasikan Islam itu sendiri. Maka ada cerita di Mesir, ada orang non muslim, orang Eropa masuk, ketemu ustadz yang tidak betul, masuk Islam. Yang langsung ditanyakan, sudah sunat belum? Nah, belum sunat, sunat dulu. Masuk Islam disuruh apa? Sunat. Sudah masuk Islam, dididik sama ustadz ini, tidak puas karena dapat ustadz yang salah. Akhirnya keluar lagi dia Islam. Nah, kata ustadznya difatwakan keluar Islam, murtad, pancung, potong leher. Kata dia, ini agama apa katanya? Masuk potong bawah, keluar potong atas katanya. Jadi ketemu ustadz yang tidak betul, tidak paham Islam bagaimana, fikih dakwah bagaimana, sehingga apa? Asal hantam aja gitu. Nah, itu jangan sampai kita apa? Menjadi orang-orang yang seperti itu. Maka ini yang pertama, atau golongan manusia yang pertama adalah manusia yang seperti berhati malaikat. Hatinya itu rifqan bihim. Jadi itu cinta kepada sesama. Kemudian wa idkhala lisurur, suka membahagiakan sesama. Suka wa yas'a fi aghradihim. Kalau ada kebutuhan suka dia memenuhi. Ini saya punya kawan itu belajarnya tidak terlalu dia. Saya punya kawan tidak terlalu belajarnya, tapi kok saya lihat itu pinter. Saya coba cari-cari tahu, ternyata dia itu suka membantu sesama mahasiswa selama di Mesir. Ada yang mahasiswa yang kekurangan, dia carikan donatur. Dia cari, ada yang sakit dia antar, ada yang itu aja ibadah rutinnya dia. Di majelis ilmu jarang kita lihat, nggak ada sih bulan ini waktu ngaji-ngaji jarang ada gitu. Rupanya dia ibadah yang lain, yang sakit dia antar, yang kekurangan bulannya dicarikan donatur, banyak kenalannya di Mesir, sehingga dia futuh itu adalah terbuka. Orang itu kadang belajarnya nggak lama, tapi ilmunya banyak, itu yang disebut futuh. Maka kita selalu doa mengatakan Allahumma ftahna futuhal arifin. Ya Allah, bukalah sebagaimana engkau membuka orang-orang al-arif billah. Jadi ada yang seperti itu, yang biasanya kita baca Jumat kemarin sama imam kita Ustadz Surur, surat Al-Kahfi. Kan itu disebutkan cerita antara siapa? Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir itu adalah orang yang mendapatkan ilmu laduni. Karena Nabi Musa merasa paling pintar, sama Allah ditunjuk, ada yang lebih pintar daripada ente. Itulah ketemunya namanya Nabi Khidir. Itu pun tidak lulus Nabi Musa. Nggak boleh banyak nanya, ternyata banyak nanya juga. Ya kan? Ada kapal tiba-tiba dirusak. Ini apa urusannya kata Nabi Musa? Itu kan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak suka orang-orang yang merusak. Nabi Khidir tiba-tiba ada kapal bagus dirusak. Protes Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, bukankah syaratnya jadi murid saya tadi nggak boleh banyak protes? Oh iya ya, maaf. Ketemulah anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Waduh, Nabi Musa yang tahu syariat semakin ini gimana, nggak bener ini. Kamu ini gimana? Ada orang, ada anak-anak nggak berdosa kok kamu bunuh kan? Syaratnya apa? Nggak boleh banyak tanya. Oh iya, minta maaf lagi Nabi Musa. Kemudian masuk sebuah perkampungan, minta makan Nabi Khidir itu untuk makan sama Nabi Musa. Nggak ada satupun orang yang mau menjamunya. Mungkin masuk perkampungan yang sangat pelit sekali, mungkin nggak ada yang mau menjamunya sama sekali. Akhirnya ada tembok, beliau bangun di situ. Nabi Musa juga mikir, kamu ini bagaimana sih, nggak ada kerjaan atau apa? Kalau kamu minta ujroh, minta bayaran ke orang warga kampung ini, pasti kamu dapat. Jadi tidak ada urusannya. Nabi Musa tidak tahu, tiba-tiba ada tembok, tembok rusak, beliau bangun. Dijelaskan sama Nabi Khidir bahwasanya apa? Kalau kapal itu ada raja saat itu, penguasa saat itu ingin merampok apa? Kapal-kapal yang bagus. Saya kasih cacat dia, saya rusak dia agar tidak dibawa oleh pemimpin yang zalim tadi. Karena apa? Dia ada pemiliknya. Daripada diambil, saya cacatkan aja atau saya rusak. Kemudian anak tadi kalau besar dia menjadi anak yang durhaka. Jadi agar kedua orang tuanya itu dikasih ganti oleh Allah anak yang soleh, maka saya bunuh anak itu. Kemudian yang tembok tadi itu di bawahnya itu ada kanzun. Ada apa kanzun itu?
Jadi ada harta peninggalan milik anak yatim, dua orang tuanya meninggalkan peninggalan. Nanti biar tidak diambil orang, biar nanti diambil oleh anaknya langsung. Jadi itu ilmu yang langsung Allah kasih. Nggak ada belajarnya itu. Jadi ilmu seperti itu tuh ada. Jadi kalau kita terlalu main logika, seakan-akan ilmu itu tidak logis. Jadi Allah yang langsung memberikan ilham. Meskipun Nabi Khidir ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Tapi itu adalah namanya ilmu laduni. Ada orang-orang itu yang diberi ilmu laduni. Belajarnya nggak lama dia. Tapi karena Allah bukakan dia, maka dia apa? Dia masuk itu ilmu semuanya. Karena Allah cinta sama dia, dibuka sama Allah. Banyak orang yang belajarnya lama nggak dapat ilmu. Ya karena Allah nggak berkehendak. Saya punya lah cerita banyak saya tentang hal itu. Kawan-kawan saya yang sebenarnya belajarnya biasa tapi ilmunya luar biasa. Jadi itu adalah kriteria orang yang pertama. Ats-tsaniyatu, yang kedua kriterianya adalah ayanzila fi haqqihi manzilatal bahaim wal jamadat. Ada orang yang setara dengan bahaim, dengan hewan, wal jamadat, dan benda-benda mati. Fala yanaluhum khairuhu, manusia yang lain itu tidak mendapatkan kebaikan darinya. Walan yakufu anhum syarru, tapi tidak juga mendapatkan bahaya. Ada manusia itu yang pertama tadi dia selalu memberikan manfaat kepada yang lain. Yang kedua ini dia seperti hewan atau seperti benda-benda mati. Dia tidak memberikan bahaya kepada yang lain, tapi tidak juga memberi manfaat. Jadi dia tidak menyakiti orang, tapi dia juga tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah itu adalah orang yang bertipe seperti apa? Seperti hewan ternak di sini ya. Hewan yang tidak membahayakan. Bahaim itu hewan ternak. Wal jamadat, dan benda-benda mati, batu, tembok, mik ini nggak bisa membahayakan. Meskipun kita mendapatkan manfaat, tapi bukan dari mik itu sendiri, tapi dari teknologinya. Tembok, nah, gitu. Ats-tsalitsatu, kriteria yang ketiga adalah ayanzila fi haqqihi manzilatal aqarib wal hayat was-siba ad-dariyat. Nah, ini yang bahaya. Kriteria yang ketiga adalah manusia yang kedudukannya seperti aqarib. Apa aqarib itu? Kalajengking. Wal hayat, dan ular berbisa. Was-siba, dan hewan buas. Ad-dariyat, yang membahayakan. La yurja khairuhu, kebaikannya tidak bisa diharapkan. Wa yuttaqa syarru, dan bahayanya itu dihindari orang. Ada orang tipenya seperti ini. Jadi ada orang yang tipenya itu kita nggak dapat kebaikan dari dia. Kita lihat-lihat, kita tengok-tengok, nggak ada dia kebaikannya. Tapi kita takut akan kejelekannya. Karena dia mungkin suka mukul, dia suka menzolimi, kita takut sama dia. Dia suka menendang mungkin, atau dia suka mengata-ngatain, kita takut. Jadi ini orang seperti ini adalah seperti al-aqarib. Seperti apa? Kalajengking. Wal hayat, seperti ular berbisa. Was-siba, seperti apa? Seperti hewan buas. Was-siba wad-dariyat la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Makanya orang seperti ini kalau di dalam fikih Islam itu bisa dikategorikan sebagai mu'allaf. Jadi kalau kita tahu mu'allaf itu kan selama ini hanya apa? Hanya orang yang baru masuk Islam. Padahal ada kriteria mu'allaf, artinya mu'allafah qulubuhum itu adalah orang yang hatinya kita lembutkan. Orang baru masuk Islam, imannya belum kuat, makanya dapat bagian dari zakat dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar kita lenturkan hatinya, biar cinta kepada Islam. Ada juga kriteria dia mu'allaf, dia Islam, dia sudah muslim, tapi jahatnya luar biasa. Agar kejahatannya ini tidak merambat kemana-mana, tidak membahayakan yang lain, itu juga ditaklif qulubnya, dilembutkan hatinya. Itu juga masuk dalam bagian apa? Dalam bagian zakat itu. Jadi mu'allafah kalau kita baca kitab-kitab fikih itu bukan hanya yang baru masuk Islam, tapi orang jahat, orang zolim yang kita khawatir kezalimannya itu bisa membahayakan yang lain, itu juga masuk kategori mu'allaf. Itu juga perlu kita lembutkan, kita silaturahimi, kita ngomong baik-baik. Bila perlu kita kasih. Yang penting kejahatannya tidak sampai apa? Tidak sampai membahayakan yang lain. Itu adalah bagian dari fiqh dakwah. Fa illam takdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaika. Jikalau kamu tidak bisa derajatnya seperti derajat malaikat, kata Imam Ghazali, fahdhar an tanzila aina darajatil ba'im wal jamadat,
ila maratibil aqarib wal hayat wasibah ad-dariyat. Maka jangan sampai kamu turun ke derajat yang ketiga. Ya minimal derajat yang kedua lah. Yaitu derajatnya hewan-hewan ternak dengan apa? Dengan benda-benda mati. Yang enggak ngasih kebaikan tapi juga enggak membahayakan yang lain. Jangan sampai ke derajat yang ketiga. Derajat yang ketiga ini bahaya ini. Kebaikannya enggak ada tapi membahayakan orang lain. Jangan sampai menjadi yang ketiga, kata Imam Ghazali. Cukup kalaupun enggak bisa di derajat yang pertama seperti malaikat yang selalu memberikan manfaat, cukup di derajat yang kedua. Yaitu seperti apa? Al-bahaim wal jamadat, hewan ternak dan apa? Dan benda-benda mati. Fa in radita li nafsikan nuzul min a'la illiyin fala tarda laha bil hawa ila asfalis safilin. Jadi kalau kamu ingin ridha dengan a'la illiyin derajat yang pertama, maka kamu jangan ridha apa? Dengan posisi yang paling bawah. Fala 'allaka tanju kifafan la laka wala 'alaika fa 'alaika fi bayadi naharik an tashtagila alla tashtagila illa bima yanfa'uk. Ini sudah tema yang lain. Jadi kalau kini kita sudah masuk kepada apa? Kepada siang. Jadi kalau sudah siang kata Imam Ghazali adalah fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtagila illa bima yanfa'uk. Kalau sudah masuk siang, jangan sibuk kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Fi ma'adika di akhiratmu. Jadi kecuali kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Karena hidup ini ya setiap kita berbeda-beda dan tidak ada orang yang abadi di dunia ini. Semuanya akan mati, semuanya akan kita tinggalkan. Apapun yang kita punya di dunia ini kita akan tinggalkan. Jadi jangan terlalu ngotot untuk mengumpulkan dunia ini menggebu-gebu, lupa kita mengumpulkan aset-aset kita di akhirat. Kesalahan kita manusia ini begitu semangat mempersiapkan masa depan, tapi lupa untuk mempersiapkan masa depannya masa depan. Semangat kita mempersiapkan, utamanya kita orang tua, kalau sudah punya anak, nah nanti kamu begini, kamu begitu, biar masa depan begini, nanti kamu jadi pejabat, nanti kamu jadi ini, nanti kamu jadi itu. Kita pikirkan bagaimana masa depan dia, kita pikirkan bagaimana makan dia, kita pikirkan bagaimana nasib dia di dunia. Tapi jarang sekali kita melihat orang tua yang memikirkan masa depannya lagi, yaitu kehidupan setelah mati. Padahal kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius kata Rasulullah itu adalah orang yang apa? Mandana nafsahu, orang yang selalu bermuhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kepentingan setelah mati. Karena itu yang abadal abidin, itu yang selama-lamanya. Gak ada ceritanya orang yang sudah meninggal itu balik lagi. Ya meskipun ada beberapa cerita, mungkin itu mati suri ya. Tapi orang yang sudah meninggal tidak balik lagi. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Jadi kata Imam Ghazali, fala tashtagil fi naharika illa bima yanfa'uk. Jadi kalau sudah siang menjelang, jangan berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratmu, fi ma'adika, bagi akhiratmu. Au ma'ashika alladhi la tustughna 'anil isti'ana bihi 'ala ma'adik. Atau tidak bermanfaat juga bagi pekerjaan yang menolong kepada akhirat. Jadi kita bekerja cari duit itu kalau kita niatkan untuk akhirat, nilainya jadi akhirat. Jadi jangan juga orang bekerja kemudian dibilang, waduh ente ini sibuk dengan dunia saja. Orang bisnis langsung kita justifikasi, bahwasanya kamu ini sibuk dunia aja. Ada amalan-amalan zahirnya seperti dunia, tapi hakikatnya dia akhirat. Orang datang, taruhlah berdagang dia ke pasar, berangkat pagi, pulang petang. Berdagang dia, kelihatannya dunia dia yang dia urusi. Tapi karena niatnya adalah untuk akhirat, maka nilainya adalah akhirat. Niatnya untuk memberikan nafkah kepada anak istri, niatnya untuk bersedekah di jalan Allah, niatnya untuk berdakwah dan lain sebagainya, maka pahalanya adalah pahala akhirat. Ada yang amalan-amalan zahirnya adalah amalan akhirat, tapi hakikatnya adalah dunia. Misalkan saya duduk ngajar gini, tujuannya adalah untuk popularitas. Saya ngajar di Azikro, nah ini ada yang menyorot, nanti saya masuk popularitas. Atau diundang, tujuannya adalah untuk cari amplop. Diundang, hakikatnya semuanya adalah akhirat, zahirnya. Tapi karena niatnya adalah niat duniawi, maka nilainya jadi dunia. Karena ukuran akhirat dan dunia itu adalah ukuran di hati kita. Maka jangan sampai ya kita tidak perlu memvonis siapapun. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan duniawi zahirnya, tapi kita niatkan untuk akhirat, maka itu berpahala
berpahala akhirat. Jadi di sini juga jangan sampai ibadah kita tidak, bekerja juga tidak. Fa in ajasta 'anil qiyam bihaqqi dinik ma'a mukhalatatin nas, jikalau kamu tidak bisa beribadah dengan bercampur dengan manusia, wa kunta la taslam, kamu tidak dapat selamat, fal uzlatu aula, maka uzlah itu lebih diutamakan. Jadi ada orang tipenya kalau sudah berkumpul dengan sesama manusia, dia semakin buruk dia. Hubungan dia dengan Allah semakin buruk, ibadahnya semakin gak jelas. Maka kata Imam Ghazali, fal uzlatu aula, maka kamu lebih baik itu uzlah, mengasingkan diri dari manusia. Jadi kita kumpul dengan banyak orang tidak membuat diri kita semakin baik. Maka lebih baik kita menyendiri. Itu adalah anjurannya begitu. Meskipun di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali mengatakan uzlah itu ada dua ya. Al-uzlatu bil jalwa, ada al-uzlatu bil khalwa. Uzlah itu ada dua. Ada uzlah bil jalwa, ada uzlah bil khalwa. Jalwa artinya terang, khalwa artinya sepi. Jadi ada orang uzlah tapi di tengah keramaian. Ada orang uzlah memang betul-betul bil khalwa. Jadi khalwat, sepi, nggak ketemu orang, nggak ketemu manusia siapapun. Jadi seperti para sahabat Rasul, para sahabat, orang-orang soleh yang masih tetap dia bisa baik, dengan tetap bermasyarakat dia masih tetap bisa baik. Itu hatinya tetap dengan Allah, maka itu disebut dengan al-uzlatu bil jalwa. Tapi kalau nggak bisa kita al-uzlatu bil jalwa, maka kita al-uzlatu bil khalwa. Kita tinggalkan manusia, kita berkhalwa, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah itu sering bertahanus di Gua Hira. Karena apa? Masyarakatnya parah pada waktu itu. Jadi beliau asyik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan perintah, karena salah satu sifat Rasul atau yang wajib dilakukan Rasul itu adalah at-tabligh, harus menyampaikan. Wajib, dosa seorang Rasul tidak menyampaikan wahyu atau tidak menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berdakwah keluar. Nah, kita ini yang bukan Rasul masih dapat dua pilihan. Kalau kita nggak bisa baik berhubungan dengan manusia, maka kita menyepi. Tapi yang lebih baik itu adalah tetap bergaul dengan manusia, tapi hati kita tetap baik. Di sini disebutkan, fa in ajazta 'anil qiyam bihaqqi dinik, jikalau kamu tidak mampu untuk melakukan agamamu ma'a mukhalatatin nas, dengan tetap bergaul dengan manusia, wa kunta la taslam, kamu tidak selamat, fal uzlatu aula, maka uzlah itu lebih utama. Fa alaika biha, maka itu wajib kamu lakukan. Fa fihan najatu, dengan uzlah itulah kamu akan selamat dari neraka. Wassalamatu, fa in kanatil wasawisu fil uzlatu jadzibuka ila ma la yurdillahi ta'ala, tapi kalau uzlah itu membuat kamu itu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, falam takdir ala qam'iha, kamu tidak mampu untuk menahannya, biwadhaifil ibadat, dengan ibadah-ibadah, fa alaika bin naum, maka kamu tidur saja. Jadi semakin sepi lagi. Jadi tadi bergaul dengan manusia nggak bisa, ini tetap jadi pribadi yang nggak baik. Uzlah dia sendirian pun was-wasnya setan ini luar biasa. Akhirnya melakukan kemaksiatan di dalam kesendiriannya. Maka kata Imam Ghazali, fa alaika bin naum, maka kamu tidur saja. Nah, jadi ini resepnya ya, resepnya Imam Ghazali. Dia tidak bisa dengan manusia, sendiri juga tidak bisa, maka fa alaika bin naum, maka kamu harus tidur. Fa huwa ahsan ahwalik, itu adalah kondisimu yang terbaik. Wa ahwaluna idza ajazna 'anil ghanimah radina bis salama fil hazimah. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa dapat ghanimah, keuntungan, setidaknya kita selamat meskipun kalah. Jadi dalam pertempuran di dalam amal soleh ini kita tidak bisa mendapatkan pahala yang lebih, tapi setidaknya kita tidak menambah dosa. Nah, itu kita jaga. Maka di dalam puasa itu puasanya orang puasa itu tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Sebenarnya bukan hanya orang puasa, tidurnya orang yang tidak puasa pun ibadah. Karena apa? Bagi orang-orang yang jahat. Jadi orang ini orang jahat, orang tidak baik, kalau dia bangun dia menebarkan kejelekan, atau kalau dia bangun dia melakukan kemaksiatan. Maka orang yang tipenya seperti ini lebih baik tidur saja.
Jadi orang lain tidak mendapatkan bahaya, dia juga tidak mendapatkan dosa. Fakhsi bihaliman salamatu dinihi fi ta'til hayati idzin naum akhul maut wa huwa ta'titul hayati wal tihaqi bil jamadat. Ya kalau bisa gitu kita hindari ya, karena naum itu akhul maut, seperti orang mati. Jadi kalau orang nggak bisa berbuat baik, ya kan, sendiri juga nggak bisa baik, akhirnya memilih untuk tidur saja, itu sudah nggak ada manfaatnya itu. Itu seperti an-naumu akhul maut. Jadi orang yang tidur terus itu ya seperti orang mati. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada madharatnya. Yang bagi antasta'idda li salati zuhri. Sedikit adabul isti'dad li sa'iris salawat. Kita masuk kepada waktu zuhur. Yang bagi antasta'idda li salati zuhri. Sayogyanya kamu bersiap-siap untuk salat zuhur qabla zawal, sebelum zawal itu tiba. Fatuqaddim qailulah, maka dianjurkan untuk qailulah, untuk tidur sejenak sebelum zuhur. In kana laka qiyamun fil laili aw saharun fil khairi, jikalau kamu punya kebiasaan untuk qiyamul lail atau begadang dalam kebaikan. Ada begadang yang tidak dalam kebaikan, ada begadang yang dalam kebaikan. Imam Syafi'i itu selalu begadang malamnya, tapi dalam kebaikan. Beliau membaca, beliau menulis fikih. Maka dalam satu kisah, ketika Imam Syafi'i ini bertamu kepada Imam Ahmad, anaknya ini penasaran. Ini Imam Syafi'i ini orang yang dipuji-puji oleh ayahnya. Seperti apa sih kalau malam? Ternyata anaknya ini mendapati Imam Syafi'i ini kan gak ada kebaikannya malam itu. Pertama, gak sholat malam. Kedua, dia sholat subuh tidak pakai wudhu, tidak sholat malam. Kemudian sholat subuhnya tidak pakai wudhu. Kemudian kesalahan yang ketiga dilihat oleh anaknya adalah makannya banyak. Jadi Imam Syafi'i ini bertamu kepada Imam Ahmad, ada 3 hal yang dilihat oleh anaknya gak respect, sampai protes, orang kayak begini kok ayah atau kok bapak kok begitu memuliakan sekali. Loh, memang ada apa? Dia saya lihat makannya banyak, malam nggak tahajud, subuh nggak pakai wudhu. Ini udah kesalahan fatal, kata anaknya. Kata Imam Ahmad, karena seorang murid yang baik kepada Imam Syafi'i, kamu jangan suudzon dulu, tanya dulu, jangan menghukumi orang sebelum ditanya. Ketika ditanya makannya kok banyak, kata Imam Syafi'i, saya itu sangat yakin dengan apa? Dengan semua yang ada di rumahnya Ahmad bin Hambal. Yakin apanya? Yakin halalnya. Karena saya yakin halalnya, dan beliau sangat menahan bagaimana makanan syubhat itu tidak masuk ke perutnya. Giliran beliau itu ada di rumah Imam Ahmad karena begitu yakin dengan halalnya makanan Imam Ahmad itu, beliau tasyabbu, dikenyangkan. Biasanya makan tak kenyang. Itu pertama, kata Imam Syafi'i. Terus yang kedua apa? Kenapa semalam tidak tahajud? Kata Imam Syafi'i, saya semalam itu berpikir tentang puluhan persoalan umat, tentang fikih. Jadi walaupun terlihat tidur, ternyata Imam Syafi'i itu tidak tidur, saya tidak tidur. Makanya itu menjawab pertanyaanmu yang ketiga, kenapa saya sholat subuh tidak pakai wudhu? Bukan tidak pakai wudhu, saya memang belum batal. Wudhu isya saya itu belum batal. Jadi beliau terbaring, kelihatan tidur, tapi memikirkan pertanyaan-pertanyaan fikih yang berkembang di masyarakat, sehingga beliau itu berbunyi saja ijtihad. Jadi bukan melamun, jadi bukan membayangkan hal-hal yang lain, tapi ijtihad. Itu lebih mulia lagi daripada apa? Daripada tahajud. Jadi karena Imam Syafi'i dapat banyak pertanyaan, hal-hal keumatan yang belum terselesaikan, Imam Syafi'i dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan hafalan puluhan ribu hadisnya di kepala, tinggal berrebahan saja itu sudah jalan komputer kala itu. Sudah jalan untuk berijtihad. Maka baru itu Imam Ahmad tuh kan, kamu tahu kan, maksudnya orang alim itu kadang kelihatannya tidur tapi tidak tidur. Jadi maka tanya dulu, jangan cepat-cepat suudzon. Di 3 hal ini, sehingga anak Imam Ahmad itu kembali, pantas saja ayah saya begitu mengidolakannya. Soalnya luar biasa ternyata. Yang kita lihat tidur ternyata apa? Berijtihad. Nah, beda dengan yang tidur di sini, entah itu ijtihad entah enggak itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita
memang punya kebiasaan sholat malam, kata Imam Ghazali, kalau bisa qailulah, tidur sebelum zuhur. Saya sih belum mengamalkan ini. Ya, kalau qailulah di sini bahaya juga, kita waktu kerja qailulah apa? Mau tidur qailulah katanya. Jadi qailulah kalau bisa orang yang memang punya waktu itu untuk tidur, memang tidak masa kerja. Kalau yang kerja nanti dimarahin bosnya itu. Kerja kok tidur-tidur gitu. Nah, tapi kalau bosnya paham yang seperti ini enak. Jadi sudah memberi jam waktu. Jadi jam 11 karyawan semuanya siap apa? Kita tidur bersama. Menjelang zuhur itu luar biasa itu. Nah, sekarang kan yang banyak itu ketika apa? Ketika baru sholat masih jamaah bersama. Gitu. Nah, sekarang ditambah ini sunnah juga qailulah. Kenapa? Karena fa inna fiha ma'unatun ala qiyamil lail. Karena orang yang tidur qailulah itu bisa membantu dia tahan ketika qiyamul lail. Nah, ini bisa dicoba. Jadi orang yang tidak pakai qailulah mungkin qiyamul lailnya tidak terlalu kuat, tapi orang yang punya qailulah itu tidur sejenak ya, bukan tidur sampai ngorok berjam-jam, bukan. Jam 10 mau mana? Mau qailulah itu, bukan qailulah itu mah. Itu mah tidur betulan itu. Qailulah itu sekedarnya, tapi memang manfaatnya ketika malam itu luar biasa. Kama anna fis sahuri ma'unatun ala siyamin nahar. Sebagaimana sahur itu dapat membantu puasa di siang hari. Jadi qailulah itu seperti sahur. Jadi sahurnya qiyamul lail itu adalah tidur qailulah. Sebagaimana kita sahur mau puasa itu adalah untuk memperkuat diri kita di siang hari. Begitu juga agar kita kuat di malam hari itu dengan cara qailulah. Jadi kama anna fis sahuri ma'unatun ala siyamin nahar. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kas sahuri min ghairi siyamin bin nahari. Qailulah yang tidak dibarengi dengan sholat malam seperti orang sahur tanpa puasa. Nggak ada manfaatnya juga. Qailulahnya jalan, tapi qiyamul lailnya enggak. Jadi alasannya tidur qailulah, tapi malamnya enggak qiyamul lail. Itu seperti orang alasan sahur tapi tidak mau puasa, itu kan konyol ya. Jadi itu, nah ini sudah bab akhir. Jadi semoga kita ini ada manfaatnya, dan ini semuanya adalah ilmu tajribah. Ilmu tajribah itu adalah ilmu yang sudah diterapkan oleh Imam Ghazali. Beliau berkewajiban untuk menyampaikan. Begitu juga kita itu kalau punya amalan-amalan, punya keistiqomahan apa, dan itu memang kelihatan ada manfaatnya, maka itu sebaiknya juga diceritakan. Baik itu minimal ke keluarga atau minimal ke murid atau ke tetangga, agar apa? Tetangga kita itu punya tajribah yang sama. Jadi jangan mau ke akhirat, jangan mau ke surga itu sendirian, ngajak-ngajak yang lain. Mau ke akhirat kok sendirian gitu. So, tetangganya maksiat dibiarkan, kemudian ini masih dibiarkan. Itu persoalannya apa yang kita lihat di sekeliling kita. Kalau kita tidak mengingatkan, itu adalah tanggung jawab kita di akhirat. Jadi jangan dikira ya kita hidup dengan manusia itu enak-enak saja ya. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita melihat sebuah kesalahan, kita melihat sebuah kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita dan kita diam, kita akan ditanya di akhirat. Walaupun kita soleh bagaimanapun, kita ahli ibadah, tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa, sholat 5 waktu di masjid, puasanya Senin Kamis, bahkan mungkin Daud, tapi diam terhadap kemungkaran, maka itu nanti jadi tanggung jawabnya. Dihisap kita ibadahnya banyak, ditanya sama Allah, dulu tetanggamu melakukan ini kok kamu diam saja? Oh saya kira gak ada urusan ya Allah dengan saya. Oh gak bisa, gak ada urusannya, itu urusanmu juga. Tapi tablik itu menyampaikan kebenaran cukup sekali dua, itu untuk tujuan bara'atul, yani itu sekedar baro'ah. Baro'ah itu ada membebaskan diri kita, sehingga kita punya jawaban nanti di akhirat bahwasanya ya Allah sudah saya ingatkan, dia tidak mau. Ya Allah sudah saya larang, tapi dia tidak mau. Itu punya jawaban kita. Tapi kalau tidak, kita diam saja terhadap kesalahan, terhadap kemungkaran, nggak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan ditanya. Tapi kalau sudah melakukan dan kita tidak bisa mengubah kemungkaran itu, maka itu kita tidak ditanya lagi. Makanya merubah kemungkaran itu ada 3 pilihan. Pertama dengan niat, dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau kita punya jabatan, punya kekuasaan, kita bisa ubah itu dengan keputusan kita ubah. Tidak bisa dengan itu, dengan lisan. Nggak bisa, kita nggak punya kekuasaan. Dengan lisan kita berdakwah. Nggak berani juga, nggak punya kemampuan dengan lisan, minimal ingkar bil qalb. Minimal kita ingkar hati kita nggak suka dengan apa hal yang ada itu. Tapi kalau kita tidak melakukan 3-tiganya, itu atau kita sudah punya kekuasaan sebenarnya, tapi kita melakukan dengan al-ingkar bil qalb, itu tidak tepat. Saya kasih contoh, selalu saya kasih contoh apa? Ada 2 perempuan, dua-duanya melakukan kemaksiatan. Satu istri kita, satu istri tetangga.
Yang istri kita itu kita punya namanya yad di situ. Dua perempuan melakukan maksiatan, misalkan minum khamr. Satu istri kita, nauzubillah, satu istri tetangga. Yang istri kita punya yad di situ, punya kekuasaan, punya wilayah namanya, punya kewenangan. Itu bisa kita dengan keputusan kita. Nggak mau menurut, selesai urusan kita. Itu punya kekuasaan. Bahkan kita bisa dalam fikih itu bisa kalau nakal terus istri kita bisa kita tempeleng tapi tidak menyakiti. Kita pukul tapi bukan di wajah ya. Kita pukul selain di wajah tapi tidak terlalu yang menyakiti. Boleh karena kita punya yad, punya kewenangan. Tapi kepada perempuan yang satu karena istri tetangga kita nggak punya wilayah, nggak punya kewenangan. Itu cukup kita dengan lisan. Kalau kita pukul juga dia, itu menimbulkan kemadaratan yang lain. Kenapa? Suaminya bisa pukul balik. Ya. Itu kita harus tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu ada derajat-derajatnya. Yang bukan kewenangan kita jangan dilakukan. Yang bukan kewenangan kita jangan dilakukan. Termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di negeri ini, ada yang wilayahnya adalah wilayah aparat. Ada wilayahnya adalah wilayah pemerintah, bukan wilayah individu. Makanya jangan sampai dulu pernah terjadi di Indonesia ada orang berzina kemudian dirajam. Itu salah itu secara fikih. Jadi rajam itu adalah urusannya pemerintah, nggak bisa hukum rajam itu diterapkan sebelum menjadi hukum resmi sebuah negara. Boleh individu, misalkan kita ada yang jihad di mana? Nah, dulu kan terjadi itu jihad di Ambon ya kalau nggak salah. Itu ternyata ada pasukannya begitu dirajam. Padahal itu masih ada di wilayah Indonesia. Itu orang yang tidak paham fikih. Jadi bukan kewenangannya dilakukan. Cukupnya bagaimana? Kita sebagai dai itu menyuarakan saja. Hukum Islam diterapkan, hukum Islam diterapkan. Tapi kita tidak boleh menerapkan hudud itu, hudud potong tangan, rajam, cambuk, sebelum memang betul-betul legal itu secara hukum undang-undang negara. Sekarang cambuk bisa diterapkan di Aceh. Boleh karena sudah legal hukum undang-undang negara. Kita tidak boleh di sini atau dimanapun menerapkan itu sekadar, wah itu demi penegakan syariat Islam. Ente siapa? Bukan wewenang ente. Itu tadi kiasan sederhananya tadi itu ya. Nah, pokoknya ngajinya saya buat sederhana tadi, ada dua perempuan, satu istri kita, satu istri tetangga. Yang satu karena kita punya kewenangan boleh sampai memukulnya. Yang istri tetangga karena kita nggak punya kewenangan tidak boleh memukulnya. Paham ya ini ya? Jadi itu kalau kita belajar hukum Islam jangan sampai tidak tepat, ya kan? Jangan sampai bermodal semangat penerapan syariat Islam saja tapi tidak tahu bagaimana cara menerapkannya. Itu juga tidak kalah lebih bahayanya juga karena akan bisa mencederai hukum Islam atau Islam itu sendiri. Baik, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah jam 6 lebih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا فهم النبيين اللهم ارزقنا فهم النبيين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة